bi'ulumihi fid-daraini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa salat maghrib berjamaah di Langgar Asyaradi ini, di komplek Pepin Resort ini, sehingga kita bisa menuntut ilmu agama dan menunggu salat isya berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita ini di majelis ilmu ini mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan dan keberkahan dunia dan di akhirat. Semalam sudah masalah qada'il a'mal habis, sudah 40 pembahasan. Jadi sekarang yang kita bahas adalah masalah ilmu fikih, masalah ibadah yang kita bahas, dan nanti ada pembahasan masalah cara berdagang dan lain sebagainya. Nah, biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Karena ilmu agama itu macam-macam, ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf. Kalau kita ilmu tasawuf, suap nasi ya kalah, suap kedai, yang penting sambil menuntut ilmu. Nah, ini kita mulai pembahasan masalah fikih yang biasanya dipelajari di kelas 1 Ustaz setingkat SMP. Kalau kalian harus mengenalilah, nah ini yang paling pelit dan paling detail sih. Jadi kita kalau belajar ini menguasai semuanya, dah alim benar ini sudah masalah fikih. Jadi paling alim sudah tidak. Karena yang dijelaskan ini adalah fikih yang paling simple, yang paling penting, yang paling detail sudah. Tinggal lagi dengan kelengkapannya. Nah, itu Allah yang membantu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beliau melarang kita ini mengawali sesuatu dengan basmalah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au ajzam au aqqa. Segala perkara apapun yang baik, apapun, mengarang kita, membuka toko, memulai usaha, memasuki rumah, ya Allah, atau berulah rumah, berulah apapun pokoknya yang baik-baik. Ya Allah, berulah anak, cuman jangan berulah anak bismillahirrahmanirrahim, makruh bertambah rahmanirrahim. Ini cukup bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doanya berulah anak. Allahumma laka suntuk. Itu orang berpuasa. Nah, segala perkara apapun yang baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus di tengah jalan, tidak akan selesai. Jadi ringkas kata, biar mengawali apapun perkara, awalilah dengan basmalah. Biar hendak berulah sesuatu, awalilah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah perkara apapun akan selesai. Jadi memulai apapun, memulai rumah, ya Allah, mulai sholat, tempat usaha, awali dengan bismillah. Mulai bangunan, awali dengan bismillah. Itu duitnya kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah memberi rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa ada hitungannya, tanpa kira-kira. Nah, sedangkan masalah basmalah ini perlu kita ketahui hukumnya. Ada membaca basmalah, hukumnya wajib. Ketika apa tayo? Yaitu ketika kita hadap di dalam sholat. Di dalam sholat, di waktu atau di dalam sholat sunnah, itu wajib membaca Fatihah. Kenapa wajib membaca basmalah? Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i bahwasanya basmalah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Gitu. Kemudian ada yang membaca basmalah hukumnya haram, yaitu membaca basmalah pada sesuatu yang diharamkan pada zatnya, benda itu haram. Contohnya apa? Meminum minuman keras.
Waktu kita meminum minuman keras, hendak minum Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena zat daripada minuman keras adalah haram. Minuman keras itu najis. Nah, kita sentuh najis botolnya, Pak. Botolnya itu najis karena wadah mengikuti isinya. Ketika isinya itu adalah benda najis, otomatis wadahnya pun najis. Pertanyaan timbul, ulun ini sudah berwudu, guru. Kemudian ulun menyentuh botol yang minuman keras tadi, apakah wudu ulun batal? Apa jawaban dia? Batal tak? Jawabannya tidak batal wudunya, tetapi najis dibasuh ketika dia hendak sholat, karena dia dibasuh. Tapi wudu dia tidak batal. Mencapai apapun benda najis, wudu tidak batal. Ada tahinya yang bilang gak bersih, ya malah basuh tangan dia, wudu dia nggak batal, sholat langsung. Ya malah ada tahinya yang dijapai, kita dijilat, dicelupin ulang aja, jangan. Itu coklat ya. Jadi enggak batal tuh. Ya lah, dulu enggak batal. Pertanyaan timbul, bagaimana kalau minuman keras itu isinya berubah dengan sendirinya menjadi cuka? Oh ya, kalau rasa cuka ya. Misalnya botol tadi masih bertutup, kan ada orang berjualan tuh minuman keras, nanti diendapnya di luar, masukkan ke dalam, atau yang asalnya di dalam diletakkannya keluar. Dengan berpindah seperti itu aja, tapi enggak ditambahin apa-apa, sekalinya berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maka ketika sudah menjadi cuka itu tidak najis, wadahnya pun tidak najis. Ada orang menjual bensin, ya kan? Kadang-kadang botolnya dari minuman keras, ya kan? Tapi sudah dibasuhnya, dibersihinya, lalu kemudian diisi bensin. Wadahnya itu najis sudah tidak lagi karena wadah mengikuti isinya, karena sudah dibasuh. Jadi wadah daripada botol bensin tidak najis. Nah, apalagi yang haram membaca basmalah, yaitu pada waktu hendak berzina. Yalah, istri tetangga dihantunya. Karena bunga misalnya waktu hendak naik, Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Jadi seperti itu hukumnya apalagi hendak mencuri ayam orang atau intali orang, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Haram hukumnya karena mencuri haram, merampok haram, membunuh haram. Lalu baca bismillah waktu itu haram juga. Bunuh diri haram. Kalau terjun dari atas ke bawah, nah itu haram. Baca bismillahirrahmanirrahim supaya ambil barokahnya. Ada boleh. Siapa yang nantinya bunuh diri, apapun permasalahannya, sama ada permasalahannya itu masalah harta, masalah tahta, masalah wanita, atau masalah pencarian hidup, atau masalah percintaan, gitu, atau masalah tekanan hidup, kemudian dia bunuh diri, maka hukum bunuh diri adalah haram apapun alasannya. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim bunuh diri haram. Maka siapa yang bunuh diri misalnya dengan cara meluncat dari atas ke bawah, maka dia nanti akan meluncat dari bukit neraka jahanam tadi, dari bukit tadi dari puncak ke bawah, maka mendarat sakit mendarat. Berapa tahun hanya mendarat bukit? Nah, nggak boleh. Permasalahan apapun jangan dipikirkan, tetapi cari solusinya. Itu dipikirkan itu solusinya, ya. Dicari solusinya, solusinya, gitu. Bahasa masih dicari-cari. Yang ketiga, ada yang hukum membaca basmalah hukumnya makruh, yaitu pada segala apapun yang makruh. Contoh, pian makan sesuatu yang bau merah, bawang habang, sama anggur, beda bahasa lancarnya, beda bawang putih. Nah, itu ketika ada baunya, ketika masih berbau kan makruh membaca hukumnya makruh. Makan apa? Jengkol dilipat-lipat. Nah, itu sama aja kan makruh juga karena baunya. Jadi karena berbau itulah yang menyebabkan
waktu yang tadi itu makruh. Contohnya lagi kan nazar li farji jaujatihi, memandang kemaluan istri atau istri memandang kemaluan laki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya saya tak ada teh. Makruh membaca bismillah waktu itu tadi hukumnya makruh. Itu kada usah hati-hati rasain. Berwudu misalnya memakai air hasil merampas, kada boleh juga. Jadi kan berwudu merampas di orang, arti merampas itu mengambil di orang secara berpaksaan, itu kan merampas namanya. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun untuk berwudu tetap hukumnya makruh. Nah, kalau kita misalnya gini, kan ada wadah banyu. Wadah banyu itu misalnya orang nih menukar wadah banyu, apa istilahnya itu tandon. Ya kalau tandon. Dia niatnya tandon itu misalnya untuk wakaf untuk khusus berwudu. Berarti tidak boleh dipakai untuk selain berwudu. Syarat menurut kalau berwakaf seperti itu kada usah ditentukan, yang penting nah udah aku berwakaf apa namanya nih tanggal terserah untuk penggunaan apapun. Jadi kesian masyarakat ini namun buat misalnya wakafnya untuk berwudu kan jadi pakai buat mandi wajib. Nah lalu masalah ya. Untuk hal yang lain tadi bermasalah. Jangan seperti itu. Kalau wakaf nyatakan jangan berwakaf. Tidak. Nabuk sumur, aku wakaf nabuk sumur. Nah, maka yang menabuk sumur ini benar-benar pahalanya. Karena orang mengambil baju dari sumur ya Pak. Maka sumur ini tak lawas pulang. Ya lawas kita. Adalah sumurnya itu ngaring kali selama kali kita pahala. Ada yang hukum membaca bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Apa itu? Yaitu misalnya waktu dia hendak berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Waktu dia memakai pakaian hendak sholat, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Waktu dia misalnya membawa sejadah hendak ke masjid, hendak ke musholla, hendak ke majlis ta'lim, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Waktu dia memakai kopiah, adalah bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Nah itu. Waktu hendak berhubungan badan dengan diri, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, sunnah. Tapi kalau masuk melakukan seperti itu jangan bertambah rahman-rahim. Atau waktu masuk ke WC, enggak boleh dia bertambah ar-rahman-rahim, enggak boleh karena itu sesuatu yang saat yang benar baca bismillah aja. Bertambah doanya dia masuk WC. Doa ini kayak masuk jamban ini apa? Bismillah. Bismillah nama. Nah, seperti itu. Nanti itu mau barik lama. Nah, artinya bisa saja. Kayaknya ramal sering membacanya pasti bisa. Gitu. Ingat. Itulah di antara hukum masalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaihu, berkata seorang guru Tuhan, kata-kata syekh ini menurut ulama ahli bahasa menjawab al-arba'in, yaitu orang yang umurnya sudah mencapai 40. Terus syaratnya Tuhan sudah, jadi kalau kita 40 ke atas Tuhan sudah, jangan merasa gitu, jangan merasa Tuhan. Karena klasifikasi di dalam bahasa Arab ini beda-beda. Kalau dia diandal insan, mada mati batni ummi yuqalu lahu janin, bahwasanya seorang bayi kalau dia masih di dalam perut umumnya itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai janin gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu yang masih dalam perut disebut janin. Wa ba'dal wati yuqalu lahu tiflun wa dzurriyyatun wa sabiyyun. Sedangkan kalau bayi yang sudah di dalam perut tadi keluar dilahirkan oleh seorang perempuan, maka bayi itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalimat tiflun. Tiflun anak kecil
atau dinamakan dengan Dzurriyyatun sebagai dzurriyyah keturunan manusia. Wasabiyun atau disebut sobi, anak kecil. Jadi kalau kalimatnya itu tiflun, Dzurriyyatun, sobiyun, itu adalah anak-anak yang baru lahir sampai sebelum balik. Jadi sampai sebelum balik bahasa Arabnya tiflun, Dzurriyyatun, dan sobi. Kalau di dalam parut ya janin. Kemudian wa ba'dal bulughi yuqalu lahu syabun wa fatan. Kalau lelaki yang itu sudah balik, maka disebut sebagai fatan, seorang pemuda, atau syabun, seorang pemuda. Kalau berbinian, dia lahir, dia sudah balik, tanda baliknya seorang perempuan dengan apa? Dengan keluar darah haid, dengan keluar mani, itu tanda lelaki yang balik. Kalau berbinian balik keluar darah haid, maka berbinian itu dinamakan sudah balik. Kalau sudah balik disebut dengan syabatun, artinya pemudi. Wafatatun, seorang pemudi juga, perempuan. Nah itu aja bedanya. Nah, wabak dasalasin yuqalu lahu tahlun. Sedangkan kalau lelakian atau berbinian umurnya sudah mencapai 30 tahun ke atas, 40 tahun, 30 sampai 40, itu disebut dengan bahasa Arab dengan sebutan tahlun, artinya dewasa, beranjak dewasa. Wa ba'da arba'in, sedangkan kalau sudah melewati kalau lelaki yang dinamakan syekh, kalau berbinian dinamakan sayyidah, artinya perempuan tua. Nah itu istilah yang ada di dalam fikih masalah umur. Jadi berkata seorang guru Tuhan, artinya si ini waktu mengarang sudah Tuhannya melebihi 40. Al-imamu, seorang imam. Apa itu arti imam? Imam adalah seseorang yang diikuti. Jadi kalau dia diikuti orang lain berarti dia imam, walaupun nama dia bukan suara imam, dia tetap sebagai imam. Dia imam salat, berarti jadi imam. Dia di dalam rumah, lelaki itulah yang jadi imam, berarti dia namanya imam. Gitu kan? Jadi berkata seorang imam artinya seorang pemimpin. Arti imam adalah seseorang yang diikuti oleh orang lain. Makanya kalau kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Al-alimu, orang yang alim. Kata-kata alim di dalam bahasa Arab artinya dia menguasai satu bab ilmu saja. Kalau dia menguasai satu bab ilmu agama saja, dia alim. Ya kan? Alim itu suatu ilmu yang dikuasainya itu adalah faidul ilahi, anugerah dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang. Nah, jadi ada orang yang alim tanpa belajar, ada. Tiba itu namanya dia dapat ilmu ladun. Tiba-tiba bisa saja membahas sesuatu yang aneh gitu. Cuman dia orang itu langka gitu. Langka seperti itu. Nah, al-allamatu dan sangat alim. Kalau kalimatnya allama itu artinya menguasai berbagai bidang ilmu agama. Dia tasawuf menguasai, fikih menguasai, tauhid menguasai, hadis menguasai, tafsir menguasai, usul-usulnya menguasai. Itu namanya allama. Artinya dia menguasai berbagai bidang ilmu agama. Syamsuddin, beliau pengarang kitab fikih ini bergelar bagaikan matahari di bidang agama. Maksudnya apa? Beliau satu-satunya di negerinya ketika itu yang luar biasa alim, lalu disebut Syamsuddin. Gitu kan? Syamsuddin, ya kan? Agar bukan karena dijual rokok Samsung. Lalu
gelari Samsuddin ya kan. Udin ya yang berjual rokok Samsuddin ya kan. Udin yang ketujuh di kamar Udin ya kan. Udin yang maharagu sapi Udin ya kan. Ya, Udin apa itu macam-macam itu terkenal kan Udin. Tapi ketenarannya sebentar. Jadi bagaikan bidang agama ini ibaratnya matahari. Matahari yang satu-satunya Allah. Artinya di zaman Sayyidin ini yang bujur-bujur menguasai masing-masing yaitu si siapa Sayyidin ini? Abu Abdillah. Beliau ini kunyahnya atau panggilan akrabnya adalah abahnya Abdullah. Kenapa? Karena Sayyidin bisi anak namanya Abdullah. Biasanya kunyah itu panggilan akrab dari anak pertama. Oh, anak pertamanya Abdullah. Dia bisi anak pertama Abdullah, lalu dia disebut abahnya Abdullah. Dia bisi anaknya yang pertama namanya Jalibi, ya Allah, karena ya Allah jajal sekali langsung jadi misalnya. Jadi nih, ya Allah, dia dari abahnya jadi umumnya jadi kan gitu. Biasanya dari panggilan akrab. Nah itu jadi panggilan akrab biasanya. Biasanya kita bertetangga ya Allah, jarang menyebut nama ya Allah. Kadang-kadang nama anaknya, oh abahnya si anu, oh umanya si anu, oh acilnya si anu, oh kemenakannya si anu. Itu namanya panggilan akrab. Biasanya diawali dengan kata-kata abul, oh abahnya si anu. Atau diawali dengan kata-kata umpun, oh umanya si anu. Atau kalau diawali dengan kata-kata ibu, oh anaknya si anu. Nah gitu. Oh anaknya perempuannya si anu. Oh acilnya si anu. Oh pamannya si anu. Oh marinanya si anu. Nama asli beliau siapa? Abu Abdillah ini kuliahnya. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Qasim. Jadi nama asli beliau pengarang kitab ini adalah Muhammad anaknya Qasim. Qasim adalah nama abahnya. Jadi Muhammad bin Qasim. Gitu. Bagus. Kalau orang-orang Bahari namanya pendek-pendek. Muhammad, Abdullah, gitu. Kalau kita panjang-panjang doang, kadang-kadang kita ingat lagi nama kain. Ya betul, kita ingat lagi. Karena saking panjangnya, gitu. Salah lah, enggak salah. Cuma kalau ngarani anak itu kalau ada lelakian ditambahilah Muhammad di depannya atau Ahmad supaya dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, sudah mulai nama anak ulun latihan, ada yang Muhammad, ada yang Ahmad. Pakai pulang Asmaul Husna. Asmaul Husna kan Wallahul ladzi Allah, tambahi Abdul depannya Abdullah. Ar-Rahman Abdurrahman, Ar-Rahim Abdurrahim, Al-Malik Abdul Malik, Al-Quddus Abdul Quddus, Al-Jabbar Abdul Jabbar. Jadi tambah Abdul pakai gitu. Jadi dia mulai tuh 99, nah lain-lain caranya gitu kan. Banyak aja memilihnya ngaran gitu. Kalau bingung ya mau nyari bilang. Bininya berapa? 4 masing-masing 10. Banyak aja pilihan gitu dah. Asy-Syafi'i beliau mazhabnya Syafi'i. Nah, beliau mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu karena mazhab yang kita pakai 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Cuma kita disuruh pilih salah satunya, jangan dibohong beneran gitu. Mazhab artinya pendapat. Syafi'i, Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Bisa boleh. Kayak kita nih mazhab Syafi'i kan beda, mazhab Syafi'i Hanafi, Hambali kan beda. Kalau beginian nih. Ya Allah bercadar menutup aurat bercadar itu mazhab Syafi'i. Ya Allah mazhab Syafi'i seperti itu. Cuman bahasa seperti itu. Enggak harus ada yang menutup aurat tapi enggak bercadar mazhab Hanafi. Kalau dia bermasker menutup aurat mazhab Jokowi. Nah, seperti itu bermasker kan? Artinya pendapat si Din disuruh masyarakat mas artinya pendapat. Tagammadahullahu bi rahmatihi, mudahan Allah melimpahkan kepada pengarang kitab ini akan rahmatnya. Waridwan ini dari keredoannya kepada pengarang ini.
Amina. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Jadi Sidin kada pernah berharap Sidin mengarang ini supaya dapat pi dari hasil mengarang. Kan ada yang berharap ikhlas jujur. Kalau sekarang coba yang mengarang buku, ya kalau dilempar kalau saya ke percetakan, ya kalau minta pi-nya nih, boleh yang menjual nih, kita kayu berapa minta pi. Boleh nggak seperti itu? Boleh itu, karena itu hak pi, pian hasil karangan pi, pian ya kalau hasil buah pemikiran pi, pian gitu. Cuma kalau yang pengarang ini ikhlas 100% tanpa ada keuntungan tadi. Maka yang untung Tuhan cetak itu. Mantu kan cetak tapi kadang membalik lawan sini dan keturunannya. Memang kalau di dalam pernikahan kan berapa tahun tuh ya? 50 tahun ke atas ya Allah sudah. Nah, ada lagi haknya. Kiranya seperti itu. Tapi sidin awal mengarangnya menghargai Allah. Jadi amin itu artinya kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Alhamdulillah segala pujian milik Allah. Artinya pujian itu hanya milik Allah. Kenapa sih ini mengawali karena kitabnya dengan basmalah alhamdulillah? Bukan di fatihatil kitabi. Karena beliau ingin mengambil barokah dengan pembuka daripada kitab Quran yaitu basmalah dan alhamdulillah. Ya kalau Quran awalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sidin mengambil barokah saja. Li'annaha karena sesungguhnya ibtida'u kulli amrin bibalik, perkara yang baik haruslah diawali dengan basmalah dan alhamdulillah. Basmalah kita. Wa khatimatu kulli du'ain, dan alhamdulillah ini adalah penutup segala doa mujabin sekira doa tadi dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau dia hendak berdoa, tutuplah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kan orang berdoa kan alhamdulillahirabbil alamin. Itu supaya terkabulnya doa. Wa da'wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari sawab. Dan alhamdulillah itu adalah pengucapan pengakuan dari orang-orang yang beriman ketika mereka di dalam surga. Mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur yang luar biasa yang mereka ucapkan karena sudah masuk ke dalam surga. Waktu di dunia beribadah setengah mati, susahnya luar biasa. Kayak pian dia mengaji, kadang-kadang kan habis bekerja siang hari, pian mengambil kesempatan susah payah untuk menuntut ilmu agama yang barokahnya itu luar biasa. Pian mengambil kesempatan uyuh tetapi uyuh itu nanti akan tergantikan di dalam surga. Kita masuk surga. Artinya makanya ujar Nabi saatnya ada kisah sahabat Nabi seperti ini. Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah. Berucap, assalamualaikum ya Hanzalah, mudahan keselamatan atasmu wahai Hanzalah. Bagaimana keadaannya? Lama kita enggak berjumpa. Hanzalah menjawab, kenapa kau Hanzalah? Hanzalah ini aku berkeren adalah orang yang munafik. Sidin mengatakan diri sendiri munafik. Padahal ada beliau kata munafik gitu. Tetapi beliau menghinakan diri sendiri, ini munafik. Aku ini munafik jangan-jangan. Merendahkan diri. Orang yang berani merendahkan dirinya di hadapan orang lain, sebenarnya orang tersebut adalah orang yang mulia. Sekalinya Abu Bakar berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa kamu berkata seperti itu? Bercerita adalah Abu Bakar. Kami ini kan kita sering mengaji dengan Rasul nih. Rasul bercerita kepada kita inilah tentang surga dan neraka sangat detail, sehingga seakan-akan gambaran surga dan neraka bentuk isinya seperti terlihat di hadapan kita, ibarat sesuatu gambaran tiga dimensi. Kita membayangkan sangat detail karena luar biasa cerita dari Nabi tadi tentang surga tadi. Jadi gambarannya model terbayang seakan-akan surga dan neraka berdiri. Tapi selesai kita mengaji lawan Nabi bulikan kita aja Nabi
Bulikan kita nggak ingat gitu. Kita sampai rumah kita itu biayaan dengan anak istri kita. Lalu akibatnya mengurusnya akan perdagangan usaha yang kita jalankan. Lalu akibatnya banyak yang kita nggak ingat gitu. Nah kayak itu. Jadi kayaknya aku ini orang menang. Nah padahal enggak, setindakan seperti itu enggak. Karena pemberian anugerah ilmu itu Allah yang mengatur. Keuntungan kita menuntut ilmu walaupun nggak ingat nanti suatu saat akan ingat. Itu keistimewaannya. Keistimewaannya anehnya ilmu di sini. Sekalinya Abu Bakar bukan sama aja orang kayak gitu caranya sampai itu mau gini dijual. Bagaian kalau anak istri boleh nggak? Oh, malah disuruh mengikuti anak istri suruh gitu kan. Disuruh kewajiban juga mencari nafkah kewajiban juga. Nah, bingung berdua nih pasal solusinya. Lalu mendatangi rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa? Alhamdulillah munafik ya. Alhamdulillah sendiri yang berpikir kan menyambut bahkan. Alhamdulillah berkata dirinya alhamdulillah ini Rasul munafik. Akhirnya ini Rasul. Apa kamu baiknya bukit manggil itu apa gerak penyebabnya? Rasul kan mau langsung percaya. Apa penyebabnya? Ini Rasulullah. Kami ini kan sering ngaji udah pikir nih. Sampai wadah-wadah itu kan ingat lagi karena apa yang dia ceritakan tentang masalah surga dan neraka itu yang betul itu. Padahal memang ayat jelas benar sudah di hadapan kami beli ke rumah dia. Tidak ingat kami akan yang dia sampaikan. Banyak yang kami ingat. Walaupun ada sebagian yang ingat tapi banyak yang kami ingat. Karena kami sibuk mencari usaha Tuhan. Nah, pertanyaannya Rasulullah itulah yang membuat ini merasa nanti orang munafik. Lalu ujar Nabi nama Nabi menasihati seperti ini. Enggak seperti itu. Bahwasanya begini, kalau kamu waktu mengaji ingat seluruh yang aku sampaikan, alangkah baiknya ketika balik ke rumah tetap ingat dan kamu tetap berzikir. Ketika kamu tetap ingat dan tetap berzikir, maka kamu mendapatkan surga dan dapat keampunan dari Allah. Jadi dikatakan seperti itu. Nabi kalau itu lain benar. Cuman Sidin merasa kayak bersalah benar. Enggak seperti itu. Ulun ibadah dari ini enggak ingat ya. Sampai rumah ingat gitu kayak kita aja merasa. Kadang-kadang yang ingatnya yang begini aja kayak tadi Nabi tadi yang begini pasti ingat. Karena otak kita memang seperti itu. Tapi nanti pas perlu tiba-tiba ingat. Jadi jangan putus asa, tetap mendapat ilmu. Ada sawab surga itu adalah rumah untuk menerima pahala amal kita waktu dunia. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan menuntut ilmu ya Allah, nah itu sudah mendapatkan pahala. Ahmadu aku memuji kepada Allah an wuffiqa man arada fi ibadihi, mudah Allah memberikan taufik kepada orang yang diinginkannya daripada hamba-hambanya litafaqquhi fiddin, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan pemahaman di dalam bidang ilmu agama ala wifqi muradi, sesuai kehendak daripada Tuhan. Jadi sini pengarang berharap mudah-mudahan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu mereka mendapatkan ilmu. Wa usalli wa usallimu, dan aku ujar pengarang mengucapkan salawat dan salam ala afdalil khalqi, kepada seafdal makhluk. Siapa itu? Muhammadin, Nabi kita Muhammad sayyidil mursalin, yang merupakan pemimpin para rasul. Al-Qail, yang mana Nabi berkata seperti ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi paham masalah agama. Jadi kalau kita mengaji paham masalah agama, berarti Allah ingin kita itu dapat kebaikan. Kebaikan di sini apa? Yaitu keuntungan di akhirat. Yalah keuntungan di akhirat. Kalau keuntungan di dunia, dia mencari tadi. Yalah berusaha sedikit. Nah, mencari berusaha itu adalah keuntungan dunia. Nabi mengatakan wa inna ma'an fasid. Aku nijar Nabi sekedar membagikan saja ilmu tadi kan, al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya.
Ilmu adalah nurun bil qalbi, cahaya di dalam hati. Nurun bil qabri, cahaya penerang di alam kubur. Gitu kan? Jadi kubur itu kadang-kadang gitu kan. Walaupun nama dia menghadap, tetap tidak akan ada kalau dia menyebut ilmu. Kalau dia membaca Quran, itu diantaranya kalau dia sholat 5 waktu itu penerang di alam kubur. Mana ada di alam kubur tadi ada lampu? Biar ada lah waktu mengurangkan jam-jam doa dia berlampu. Ya Allah, ada. Wallahu yu'ti, tapi Allah yang memberi. Allah memberi, Nabi Muhammad membagi-bagi. Allah memberi rezeki, Nabi Muhammad membagi-bagi. Wala yazal amru hadhihi al-ummah mustaqiman hatta taqum as-sa'a. Dan tidak henti-hentinya perkara umat Nabi Muhammad ini akan selalu tegak lurus sampai adanya kiamat. Artinya umat Nabi ada aja yang menegakkan sekira tidak tersesat. Itu walaupun banyak yang ingin menyesatkan. Ya kan? Yang menyesatkan itu kadang-kadang bukan kita juga. Yang bikin masalah itu ya masalah beda agama aja tadi bermasalahkan. Padahal sudah jelas bagi kalian agama yang bukan Islam, biarlah adalah ibadah dengan cara agama kalian. Bagi kami ujar Nabi sebagai agama Islam, kami pun beribadah sesuai ajaran agama kami. Artinya jangan dicampur aduk. Nabi nggak pernah itu memaksa orang untuk berislam, nggak pernah. Kecuali orang itu misalnya menyerang akan orang Islam, Nabi tegas, lalu terjadilah yang namanya peperangan. Selama orang yang beda agama tidak mengganggu, Nabi tidak mempermasalahkan, Nabi tidak pernah memulai seperti itu. Terjadinya penaklukan kota Makkah kenapa ya? Karena orang kafir Quraisy padahal sudah berjanji perjanjian Hudaybiyah, padahal orang Islam boleh masuk. Sekalinya pas masuk ke Mekah, Nabi Muhammad beserta rombongan masuk ke Mekah dari kota Madinah berangkat, sekalinya hanya diizini 3 hari. Sesudah itu keluar. Kita tahun depan aja kamu boleh kembali ke Mekah ini untuk ibadah. Nabi, perjanjian Hudaybiyah ini mereka melanggar sekali. Dah dari sahabat tahun depan sekalinya Nabi halang-halangi. Lalu akhirnya Nabi beserta rombongan tadi memasuki kota Makkah. Abu-abuhannya itu Abu Sufyan dihambari untuk membaca siapa yang masuk ke dalam Ka'bah aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang berada di dalam rumahnya tidak keluar aman. Artinya Nabi dan sahabat itu merasa dihalangi. Tahun berikutnya akhirnya ingin menaklukkan kota Makkah, dan ternyata kota Makkah berhasil ditaklukkan tanpa terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena strategi Nabi pada malam hari itu sebelum menyerang kota Makkah, lampu dinyalahi sebanyak tadi. Lampunya hanya lampu langit ini belum ada. Bid'ah itu lagi, nyata aja perkara bodoh gitu. Tapi aneh bid'ah, mobil gitu bid'ah, ya Allah semua motor gitu bid'ah. Oh ada ikat gitu bid'ah gitu. Ya lah, yang maha nenek, bid'ah aja. Habis maka semua aneh. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Hasanah itu kan gak ada dolar. Yang dolar itu adalah yang sayyi'ah, yang dia digunakan speaker untuk ajar, untuk komat, ya kalau untuk mengajarkan ilmu agama, untuk mengajarkan Al-Quran, ya kalau untuk membacakan hadis, itu pokoknya untuk hal yang baik nih. Nah itu hasanah namanya bagus. Kalau hasanah tidak dolar, tidak sesat. Yang sesat itu speaker digunakan untuk karaoke, ya kan? Penyanyi yang lagu salah alamat. Maka menyanyi itu dapat 100 juta. 5 menit artis kan gampang, 100 juta. Tuan guru berhiburan. Jangan tuan guru tukang maulitan aja biar takut memang tukang maulitan kan ya salah. Adanya ada kawan biar luka peralatan ratusan juta deh. Alatnya itu yang mahal ya. Jauh-jauh spekernya kan mahal tuh. Acara konser
acara nih orang apa namanya tuh pengintinan dari jam 9 sampai jam 2. Mau makan dijemput kan? Ya, ini namanya tuh datang dan jemput pulang tadi antar rapat itu. Sekalipun tuh acara pengintinan disambui oleh angkut rumahnya berapa 150.000. Ongkos taksi belum. Ongkos taksi belum. Bagi aku yang makan liburan belum berarti dari jam 9 sampai jam 2 ya Allah. Harinya untuk karaoke tuh, nah karaoke berapa juta kalau tuh? 4 juta, 5 juta, besoknya 6 juta. Ya Allah, bagunya. Kesian ini kadang padahal letaknya barokah itu ketika kita memulihkan tuh barokah luar biasa. Nah, kawan berkesan lain itu rumah tapi berkat sabar apa yang terjadi dia. Sekalinya Allah dia bola sarang waleh ukuran 6 kali 12 tingkat 5. Isinya sudah 1000 lebih dan itu se-Asia yang banyaknya. Padahal sudah terdidik mana dibiarkan ini karena soalnya ingin sebanyak-banyaknya. Jadi kalau panen tetap segitu juga. Nah itu jadi itu berkat sabar itu ya itu anehnya kita nih sebagai manusia itu aneh. Jangan itu ya boleh di mana dibuang Roma bernyanyi dapatnya nama apa tuh? Harley. Sepeda motor Harley Davidson. Tuan guru ini 10 juta, 10 juta, 20 juta. Jadi sudah banyak. Itu hanya syukuri aja kalau ini kan pernah berpintar dan pernah bertarik gitu kan. Itu kan di situ kan letaknya barokah. Makanya tuan guru tadi bilang, "Aneh, beli ini kok kawat, beli ini kok kawat, beli ini kok kawat." Di situ aneh ya. Nah itu. Kenapa? Barokah. Mereka yang bertarik kadang-kadang nggak bisa ada kajian apa? Kadang-kadang buat koyak-koyak habis. Untuk apalagi? Kadang-kadang anaknya kena narkoba macam-macam. Ya kan? Karena tukang narkoba minta juga ya gratis dulu orang berbohong kayak gitu kan. Kita berangkat tagihan hanya pria kan gitu. Nah, itulah. Nah, itulah di antaranya tadi wa ala alihi washabihi kita gini. Wa ala alihi washabihi mudahan keluarga Nabi sahabat Nabi pun mendapatkan rahmat dan keselamatan. Mudah tajib terjakirin wasambil ghafilin. Ialah selama masih berzikirnya orang yang berzikir dan masih ada yang lupanya orang-orang yang lupa. Wallahu a'lam.